Halo, nama aku Ayu Ratna. Hai, nama aku Rainda. Hai, nama aku Ria. Halo, nama aku Dia. Halo, aku Lydia. Halo, namaku Putri. Hai, namaku William. Hai, kalau aku Surya. Hai, namaku Alvin. Pendidikan moral multikultural itu apa sih? Jadi, pendidikan moral multikultural adalah proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai moral dengan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, dan latar belakang sosial dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia yang terkenal dengan keberagamannya, pendidikan moral multikultural sangat penting untuk membentuk generasi yang memiliki sikap toleran, adil, dan menghormati perbedaan. Tujuan utama pendidikan moral multikultural adalah membangun sikap saling menghargai antara sesama manusia tanpa memandang perbedaan apapun. Siswa diajarkan untuk memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Dengan pendidikan ini, peserta didik dapat belajar menerima orang lain apa adanya, serta menghindari sikap diskriminatif, rasis, atau fanatisme yang berlebihan. Nilai-nilai utama dalam pendidikan moral multikultural meliputi toleransi, empati, keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Toleransi mengajarkan siswa untuk menghormati keyakinan dan kebiasaan orang lain. Empati membantu siswa memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Keadilan mendorong siswa untuk berlaku jujur dan tidak memihak. Kerjasama mengajarkan pentingnya saling membantu. Sedangkan tanggung jawab sosial menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Penerapan pendidikan moral multikultural dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi kelompok, kerjasama lintas budaya, kegiatan sosial, serta pendekatan pembelajaran yang inklusif. Guru berperan penting sebagai teladan dalam menunjukkan sikap menghargai perbedaan di dalam kelas. Lingkungan sekolah juga harus menjadi ruang yang aman bagi setiap siswa untuk mengekspresikan identitas diri mereka. Dengan pendidikan moral multikultural, siswa diharapkan tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik, berpikiran terbuka, serta mampu hidup damai di tengah masyarakat yang beragam. Pendidikan ini bukan hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun karakter untuk masa depan bangsa yang lebih harmonis dan berkeadilan. Nah, itu tadi pemahaman dari pendidikan moral multikultural. Apakah kalian sudah paham? Aku harap sudah ya. Sekian dari aku, sampai jumpa. Halo semuanya. Jadi, pada video sebelumnya kita membahas tentang pendidikan moral multikultural. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal dalam konsep pendidikan moral. Sebelum aku membahas lebih dalam pada materi kali ini, aku ingin menanyakan satu pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian tahu kearifan lokal itu apa? Jika kalian belum tahu apa itu kearifan lokal, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kalian menyimak video dengan baik. Jadi, kearifan lokal itu adalah nilai, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kearifan lokal muncul dari pengalaman hidup masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari cara bersikap, cara bekerja sama, cara menghormati orang lain, sampai cara kita menjaga alam. Karena Indonesia sangat beragam, setiap daerah mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Tetapi, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan kita untuk hidup rukun, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Halo semuanya, perkenalkan
Perkenalkan, nama aku Mimadi Diana Hariswari, bisa dipanggil Dia. Di sini aku mau menjelaskan tentang hubungan kearifan lokal dengan pendidikan moral. Kearifan lokal sangat membantu pendidikan moral karena nilai-nilai budaya biasanya lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan kita. Kita belajar moral bukan hanya dari buku, tapi dari tradisi, cerita, dan kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Ini membuat nilai moral lebih mudah diingat dan dipraktikkan. Contoh kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk bekerja sama, saling membantu, serta peduli pada lingkungan. Ketika warga membantu tetangganya yang kesulitan, atau saat kita ikut membersihkan kelas bersama teman-teman, itu adalah bentuk nilai moral kebersamaan. Cerita rakyat. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan cerita rakyat ini yang berjudul Maling Kundang dan Timun Emas. Cerita rakyat ini juga mengandung nilai moral, yang dimana kita belajar dari Maling Kundang untuk menghormati orang tua, dan dari Timun Emas kita belajar untuk keberanian dan tidak menyerah. Nah, dari cerita-cerita inilah yang membuat kita berpikir untuk mengambil tindakan. Halo semuanya, tadi kan udah dijelaskan tuh tentang gotong royong, cerita rakyat. Kali ini masuklah ke pembahasan yang ketiga, yaitu tata krama dan adat istiadat. Nah, kearifan lokal mengajarkan sopan santun, seperti memberi salam kepada orang yang lebih tua, berbicara dengan lemah lembut, dan menjaga sikap. Banyak adat daerah juga mengajarkan kita untuk menghormati sesama dan menjaga keharmonisan. Nah, itu dia tata krama dan adat istiadat di setiap daerah. Menjaga alam. Beberapa kearifan lokal mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ini membuat kita sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, serta mendorong kita untuk hidup lebih bijak dan tidak merusak, dan selalu menjaga kelestarian alam demi generasi berikutnya. Kemajuan teknologi dan globalisasi banyak pengaruh baru masuk ke dalam kehidupan kita. Akan tetapi, tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Disinilah kearifan lokal berperan sebagai filter moral. Kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter. Dari sudut pandang generasi muda sekarang, kearifan lokal bukanlah sekedar tradisi lama, akan tetapi membantu kita untuk tetap punya arah di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Nilai-nilai ini akan membuat kita tidak terbawa arus tren negatif karena kita sudah memiliki dasar yang kuat untuk menilai mana yang benar dan mana yang keliru dari nilai-nilai moral. Halo semua, perkenalkan namaku William Wiranata Ratu. Sini aku akan menjelaskan cara mengajarkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal tidak hanya dipelajari dari cerita atau buku, tetapi juga dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, di sekolah, guru bisa mengajak siswa untuk melakukan kerja bakti agar mereka belajar bergotong royong. Dan di rumah, orang tua bisa membiasakan anak memberi salam ketika masuk rumah agar mereka belajar sopan santun. Dan kita juga bisa melestarikan budaya daerah dengan mengikuti kegiatan tradisional maupun festival lokal. Dengan mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal secara langsung, anak-anak tidak hanya mengerti secara teori, tetapi benar-benar membiasakan diri menjadi pribadi yang berkarakter baik.